Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan masuk pada bahasan mubtilatus shalah. Hal-hal yang bisa membatalkan salat. Salat bisa batal dan tujuan-tujuan salat bisa tidak tercapai apabila hal-hal berikut ini dilakukan. Al-awwal al-aqlu watsani asyurbu amdan. Orang yang makan dan minum secara sengaja. Sedang salat terus makan atau terus minum, secara sengaja itu membatalkan salat. Qala Ibnul Mundhir ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi salatil fardhi 'amidan anna alaihi al-i'adah wa kada fi salatit tatawwu'i indal jumhur li'anna ma abtala al-fardu yubtilu tatawwu'. Ibnul Mundhir menjelaskan dalam masalah ini sudah ada ijma', tidak ada perbedaan antar para ulama bahwa orang yang makan ataupun minum dalam salat fardu secara sengaja, maka perbuatan itu membatalkan salatnya. Kalau dalam salat sunnah, jumhur berpendapat sama hukumnya, membatalkan salat. Jadi mungkin waktu salat masih ada sisa makanan, karena kemarin nggak tuntas tadi. Waktu makan masih ada sisa, maka bukan kemudian ditelan, karena menelan makanan bisa masuk kategori kita makan secara sengaja. Apalagi tentu dengan perbuatan yang lain, sambil sholat sambil makan, tentu itu sholatnya anak kecil ya. Kita bisa membatalkan, baik ini dalam masalah sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau pendapat jumhur. Kenapa pendapat jumhur mengatakan demikian? Karena sesuatu yang membatalkan salat fardu, maka itu juga berlaku membatalkan salat-salat sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-kalamu amdan fi ghairi maslahatis shalah. Berbicara secara sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Berbicara karena pembicaraan yang lain di luar yang harus kita lakukan dalam sholat, itu termasuk yang membatalkan sholat, tidak boleh. Al-kalamu amdan, berbicara secara sengaja fi ghairi maslahatis shalah, di luar kepentingan salat. Fa an Zaid ibn Arqam qala kunna natakallamu fis salati yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fis salati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa amarona bisukuti wa nahayna anil kalami, rawahul jamaah. Sahabat Zaid ibn Arqam meriwayatkan, menceritakan, dahulu kata beliau, kunna natakallamu fis shalah, ya kami salat kami juga kadang-kadang ada ucapan,
ada obrolan, ya sholat kayak anak kecil itu ya sholat ambil ngobrol sik. Nah, dulu sebelum ada larangan, artinya sebelum pemahaman sahabat sudah mendapatkan arahan-arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunna natakallamu fi shalah, dulu kami biasa sholat kemudian sambil berbicara. Yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi. Seseorang bisa ngomong dengan orang yang ada di sampingnya. Persis ya, anak kecil itu. Nah, gitu. Persis lah begitu. Nah, itu pernah dialami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta nuzilat, sampai kemudian Allah turunkan ayatnya wa qumu lillahi qanitin, maka salatlah kalian dalam keadaan kunut. Kunut itu artinya tenang, kemudian tidak dalam kondisi ramai, khusyuk lah bahasa kita. Nah, sehingga itu menjadi asbab nuzulnya ayat ini, karena di antara sahabat ada yang sholatnya sambil ngobrol. Kemudian Allah turunkan ayat wa qumu lillahi qanitin. Fa'amarna bisukut, maka Nabi dengan turunnya ayat itu memerintahkan kami untuk diam ketika sholat, wa nahayna anil kalam, dan melarang kami untuk berbicara saat sedang sholat. Jadi ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya larangan, turunnya ayat Al-Quran. Itu yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dialami baik oleh Nabi atau sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat memberikan petunjuk bagaimana yang seharusnya. Nah, termasuk ini, sedang sholat, sahabat juga kemudian sambil sholat sambil bicara karena ada keperluan, ya, ngomong begitu. Nah, sebelum ada larangan, sebelum ada arahan bahwa itu tidak boleh, maka kemudian turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin. Nah, kemudian sahabat diperintahkan Nabi untuk ketika sholat dalam keadaan sukut, diam. Kemudian mereka juga tidak boleh saling berbicara. Wa an Ibnu Mas'udin qala kunna nusallimu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada peristiwa yang lain lagi. Jadi hadis yang pertama hadis Zaid ibn Arqam, yang kedua hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud juga menceritakan, kunna nusallimu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis salati fayaraddu alaina. Dulu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kami biasa menyapa Nabi dengan salam ketika Nabi sedang sholat. Nah, Nabi sholat gitu ya, kemudian disapa, Assalamualaikum. Nah, ya. Dan Nabi jawab. Nah, tapi kan dulu ceritanya kan, kunna, kami biasa menyampaikan salam, berucap salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fis shalah, dan Nabi sedang sholat. Fayuruddu alaina, dan Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Menjawab ucapan salam. Falamma raja'na min 'indin Najasi, setelah kami pulang dari Najasi, artinya setelah hijrah. Kewajiban sholat itu kan di Mekah, ya, bukan di Madinah. Sahabat-sahabat Nabi pernah diperintahkan hijrah. Hijrah pertama dan kedua itu ke negeri yang namanya Ethiopia di Afrika. Berarti nyeberang laut, ya. Di sana ada seorang raja yang sangat adil dan dia Nasrani Ahlul Kitab. Namanya Raja An-Najasyi. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika kemudian menceritakan sepulang kami dari Najasyi, ya, dari hijrahnya ke Habasyah itu, salamna alaihi walam yarud alaina. Kami
melakukan hal yang sama seperti kemarin, yaitu berucap salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yarud alaina, tapi Nabi tidak menjawabnya. Tidak seperti semula. Yang semula kami sampaikan salam, Nabi menjawab. Yang sekarang kami sampaikan salam, Nabi tidak menjawab. Fakulna ya Rasulullah, kami kemudian bertanya, ya Rasulullah, kunna nusallimu alaika fis salat fataruddu alaina. Dahulu kami mengucapkan salam kepada jenengan waktu salat dan jenengan membalasnya. Bagus. Bagus. Dimatikan ya. Tak kuat. Kunna nusallimu alaika, dahulu kami menyampaikan salam kepadamu fis salati fataruddu alaina, engkau menjawabnya wahai Nabi. Sekarang kok tidak begitu? Faqala, Nabi kemudian menjawab, inna fis salati la syuhlan. Sesungguhnya ketika orang sedang salat itu tidak boleh berbicara. Jadi ada peristiwa itu yang disebut dengan mansuh ya. Dalam bab fikih ada bab yang namanya an-nasakh wal mansuh. Hukum dahulu pernah dilakukan, kemudian sama Nabi tidak dilakukan. Hukum yang dahulu dibolehkan, kemudian sama Nabi tidak diperbolehkan. Itu namanya ada bab yang disebut dengan babun naskhi. An-naskhu wal mansuh. Hukum yang dahulunya boleh, kemudian hukum itu tidak diperbolehkan. Nah, termasuk tadi itu. Dulu waktu sholat sambil berbicara nggak apa-apa. Tapi pada waktu kemudian ternyata berbicara dalam sholat itu dilarang. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur, kemudian Nabi membolehkan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan Anda ziarah kubur. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperbolehkan. Itu namanya nasakh mansuh. Ibnu Mas'ud menjelaskan dahulu pernah mereka biasa menyampaikan salam kepada Nabi dan Nabi sedang sholat, tapi kemudian Nabi tidak menjawabnya dan ditanya alasannya, kenapa wahai Nabi? Nabi mengatakan inna fis salati la syughlan. Jadi orang ketika sholat tidak boleh bersibuk-sibuk dengan ucapan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Fa in takallama jahilan bil hukmi aw nasiyan fas salatu sahihatun. Jumhur ulama berpendapat tadi itu kalau dilakukan secara sengaja. Tapi kalau karena lupa atau karena tidak sengaja kemudian mengucapkan sesuatu, maka itu tidak membatalkan salatnya. Jadi babnya yang ijma' para ulama adalah ketika dilakukan secara sengaja. Alasan yang mengatakan bahwa ketika terucap secara tidak sengaja atau lupa tidak membatalkan sholat adalah hadis Muawiyah ibn Hakam as-Salami. Ada ungkapan begini, beliau bercerita, bainama ana usalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita'atasa rajulun minal qaum. Ketika kami salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang jamaah yang bersin. Kemudian aku menjawab bersinnya orang itu dengan ucapan yarhamukallah. Ya, kan sunnahnya kalau ada orang yang bersin kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian yang kita bersin tadi menjawabnya yahdikumullah. Kami menjawab yarhamukallah. Faramani al-qaumu bi absarihim. Orang-orang pada melihat aku. Begitu ya rahamukumullah. Nah, orang-orang kemudian saling melihat aku dengan mata mereka. Fakultu wasakila amah ma sya'nukum tanduruna ilayya. Kenapa kalian melihat aku? Di sholat
sambil ngobrol, kenapa kalian melihat aku? Mengucapkan yarhamukallah tadi. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Mereka kemudian memberi isyarat dengan tangannya dengan memukulkan pada pada kakinya ya. Falima ra'atuhum yusmitunani lakin nisakat. Ya, mereka bermaksud dengan menepuk pahanya itu mengingatkan diam gitu. Jangan lakukan itu, jangan lakukan apa yang kamu bacakan tadi itu. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Selesai sholat, nah ini bercerita. Muawiyah ibn Hakam bercerita, selesai sholat, beliau bercerita, sungguh aku tidak melihat seorang guru yang lebih baik sikapnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Fawallahi, demi Allah, kata Muawiyah ibn Hakam, ma karohani, Nabi tidak bermuka masam, agak senang gitu. Nabi tidak bermuka masam kepadaku, wala darobani, Nabi juga tidak memukulku, wala syatamani, Nabi juga tidak berkata kasar kepadaku. Qala inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas wa inna ma hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ini kan peristiwa sudah terjadi. Sedang sholat, ada orang bersin, kemudian dijawab yarhamukallah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain terpengaruh suasana sambil melihat dia. Nah, terus dia juga si Muawiyah ibn Hakam, ngapain lihat saya? Ini kan bisa digambarkan nggak peristiwa seperti apa? Sholat, ada aktivitas yang di luar sholat gitu. Diam, nah, gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi sambil menepuk tangan memberikan isyarat kepadaku supaya aku diam, tidak tidak merespon, nggak usah jawab gitu. Cukuplah diam gitu. Selesai sholat, nah, Nabi kemudian menasihati, tapi disampaikan oleh Muawiyah ibn Hakam, subhanallah, cara Nabi menasihati itu sangat lembut, nggak kasar. Kan jelas dia merasa melakukan kesalahan, salah, mengganggu sholat orang lain, sampai yang lain-lain juga menepuk-nepuk pahanya mengingatkan jangan lakukan itu. Nah, setelah kemudian selesai sholat, Nabi memberikan nasihat. Nabi kan merasakan suasana jamaahnya yang sedang heboh ya. Apa kata Nabi? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kalau sedang sholat tidak boleh ada ucapan-ucapan yang lain. Tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia. Karena kita langsung sedang berkomunikasi dengan Allah. Wa inna ma huwa tasbih, yang dilakukan saat sholat itu adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu yang kedua ya. Jadi kalau berbicara secara sengaja maka membatalkan, tetapi kalau tidak sengaja atau belum paham hukumnya, belum tahu, nah, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, di sini jelaskan orang yang melakukan sesuatu karena sadar atau orang yang melakukan sesuatu yang sama karena tidak sadar, itu lain hukumnya. Orang yang melakukan sesuatu pelanggaran karena dia sudah tahu itu melanggar, dengan orang yang melakukan sebuah pelanggaran tapi dia belum tahu itu melanggar, itu hukumnya beda. Padahal perbuatannya sama, tetapi karena yang satu sudah paham, yang satu belum paham, lah itu berbeda hukum.
Fahada Muawiyah ibn Hakam qad takallama jahilan bil hukmi wa lam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi i'adati shalah. Imam Said Sabiq menjelaskan, ini Muawiyah ibn Hakam sudah berbicara dalam sholatnya, tapi dia belum tahu hukumnya, dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Nah, itu catatannya. Ternyata Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi sholat. Nah, kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu hukum itu tidak apa-apa. Sama dengan cerita saya kemarin, orang sedang puasa terus lupa makan, tapi karena faktornya lupa maka puasanya tidak batal. Tapi kalau sedikit saja, bukan makan banyak tapi sengaja, nah, itu batal puasanya. Makan banyak berkali-kali, bersendok-sendok, tapi dia lupa, maka tidak batal puasanya. Ya, bisa dikiaskan ya. Ternyata ada pengaruh hukum soal melakukan sesuatu perbuatan secara sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Berikutnya yang keempat, al-amalul katsiru amdan. Orang sedang sholat melakukan perbuatan yang banyak secara sengaja. Jadi di sini ada perbedaan nanti ikhtilafal ulama. Seberapa banyak ukuran banyak itu? Seberapa besar ukuran banyak itu? Jadi orang sedang sholat kemudian melakukan aktivitas lain tapi secara sengaja dan banyak. Apalagi kemudian tidak untuk kepentingan sholat. Nah, entah usuk dengan sarung, entah usuk dengan peci, bolak-balik kukar-kukur ya. Kalau saya kadang dengan tisu. Gitu kan? Ada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bukan bagian dari sholat. Nah, tapi dilakukan secara sengaja. Kalau banyak itu membatalkan, kalau tidak banyak tidak membatalkan. Nah, perbedaan ulama nanti di apa ukuran banyak itu. Makanya muncul di mazhab Syafi'iyah itu biasanya 3 kali maksimal. Titik masalahnya di situ. Dengan sholat dicokot nyamuk, gerak enggak? Refleks kan? Nah, gitu. Nanti coba kalau nggak dikukur sambil gatel, gimana? Ganggu sholat nggak itu kira-kira? Orang sedang sholat sambil gatel tuh nggak dikukur, konsentrasi terganggu. Tapi ketika dilakukan gerakan ngukur kemudian hilang rasa gatalnya, kembali sholatnya tenang. Nanti khilafiyahnya perbedaannya muncul seberapa banyak yang dia lakukan untuk kemudian seberapa banyak perbuatan yang dia lakukan. Nah, ukuran banyaknya ini khilafiyahnya di situ. Nah, setelah muncullah perbedaan-perbedaan pendapat. Waqat ikhtalafal ulama fi dhabitil qillah wal kasrah. Para ulama berbeda pendapat ukuran sedikit dan banyak itu seperti apa. Faqila al-katsiru huwa ma yakunu bi haitsu law ra'ahu insanun min bu'din tayaqqana annahu laisa fi shalah. Ada yang mengatakan begini. Ukuran perbuatan dikatakan banyak itu kalau ada orang lain melihat dia koyok gak sholat. Iku sholat apa? Gitu. Waduh. Jadi kan relatif kan ya, susah untuk kemudian. Ada pendapat itu mengatakan demikian. Kalau terlihat dari jauh terlihat kok kayak orang nggak sholat gitu. Nah, maka itu sudah membatalkan sholatnya. Wa ma ada dzalika fahuwa qalil. Wakila huwa ma yukhayyalu lin-nadir anna fa'ilahu laisa fi shalah. Ya, banyaklah yang mengatakan, ada juga yang mengatakan nah, itu kalau seseorang melihat perbuatan dia mengira dia tidak sedang sholat. Nah, berarti itu sudah masuk kategori banyak. Wa qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan innal fi'lal ladzi laisa min jinsis salati in kana katsiran abtalaha bila khilaf wa in kana qalilan lam yabtulha bila khilaf. Nah, kita perhatikan pendapat penjelasan Imam An-Nawawi
madhab fikihnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan sesungguhnya perbuatan banyak yang dilakukan bukan dari kepentingan sholat, bukan dari jenis sholat. Jika banyak maka dia membatalkan, jika tidak banyak maka dia tidak membatalkan, dan itu tidak ada khilaf. Nah, perbedaannya hanya pada tafsiran berapa sedikitnya dan berapa banyak gerakan. Itu yang keempat. Jadi kalau terpaksa kita harus melakukan sesuatu, umpamanya sarungnya melorot, boleh nggak menaikkan? Lali gak sabuan, atau anaknya ngejak anaknya dipegang sama anaknya sarungnya kan, red gitu kan, terus melorot. Jadi kan sedang sholat, apa diam? Baru kata sarungnya muncul kata antok, nah, boleh itu. Nah, seberapa boleh? Berarti nggak usah habis gitu terus ditoto meneh gitu. Ditoto sarungannya rapi lagi gitu. Nah itu bisa batal itu nanti. Paham ya maksud saya? Ya cukuplah gerakan yang dibutuhkan saja. Ya. Umpamanya jenengan salat peci ini disenggol anake, atau waktu mau berdiri kesenggol jamaah depannya, akhirnya pecinya lepas. Nah jenengan biasa spontan. Aku nek salat gak pecian gak enak. Koyok rasane gak sas kan. Begitu waktu bangun dari sujud pecinya nyenggol orang depan salatnya, kena sarungnya terus lepas. Kadang ada gerakan refleks, ngambil pecinya dipasang lagi. Boleh nggak itu? Kalau pendapat yang pendapat ulama tadi itu boleh. Peci ini sebab awalnya kan karena untuk supaya jubah ini, yaitu sebagai bagian dari syaratnya orang sedang sujud. Sehingga di mazhab Syafi'i itu jangan sampai waktu sujud ketutup dengan rambut. Nah, maka ini fungsinya sebenarnya adalah untuk fungsinya untuk supaya waktu sujud jidatnya ini bisa nempel ke tanah. Ya, apakah sarung, apakah baju, apakah peci, kalau dilakukan gerakan untuk kepentingan sholat, kalau tidak banyak itu tidak membatalkan, tapi kalau banyak itu membatalkan sholat. Kemudian dua lagi, yang kelima, tarku ruknin aw syartin amdan biduni udrin, meninggalkan rukun atau syarat sholat secara sengaja. Lagi-lagi faktornya sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Jadi kalau orang meninggalkan rukun tapi karena lupa ya nggak apa-apa, nanti sujud sahwi. Tapi kalau orang meninggalkan rukun secara sengaja, maka dengan sendirinya otomatis sholatnya batal dan dia harus mengulangi sholatnya. Imam mimpin sholat, dia kentut tapi nggak bunyi, terus izin sama makmumnya. Masa aku kentut, pura-pura nggak ngentut, terus no imami, gimana, batal nggak? Terus sholatnya makmum gimana, batal nggak? Lu imamnya batal, imamnya ini, makmumnya batal nggak? Nggak batal. Nah, ikut ditanggung dosanya imam. Sudah ngerti kalau dia sedang batal sholatnya, maka mestinya dia berhentikan sholatnya, mempersilakan jamaah di belakangnya maju menggantikan dia. Nah, perbuatan dia yang sengaja itulah yang membatalkan sholatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil Arabi alladhi lam yuhsin salatahu irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi pernah mengatakan kepada orang Badui, Arabi, di mana orang itu salatnya asal-asalan, ya tidak memenuhi standar salat. Nabi kemudian mengatakan, irji, ulangi lagi, fasalli fa innaka lam tusalli, karena kamu tadi belum salat, salatmu belum sempurna. Nah, berarti ada bab yang namanya i'adatus shalah, mengulang salat karena salatnya belum sempurna.
Tadi rukun ya. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari ibadah. Kalau syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum ibadah. Umpamanya orang sholat lupa wudhu dengan keyakinan bisa lupa wudhu, bisa dengan kondisi dia yakin bahwa dia belum batal. Habis sholat jamaah maghrib, nunggu sholat isya, ngobrol-ngobrol, atau nunggu sholat isya sambil baca Quran, atau nunggu sholat isya sambil ngantuk, silir ngantuk gitu. Tapi ngantuknya duduk. Nah, kalau ngantuk sambil telentang ya otomatis sudah itu, tidur sambil telentang ya otomatis batal. Nah, ini sambil baca Quran, capek nunggu adzan, ngantuk-ngantuk. Ada kemungkinan dia sudah batal, ada kemungkinan dia masih dalam keadaan toharoh, belum batal sholatnya. Kalau faktor dia yakin bahwa dia belum batal, dan ternyata hakikatnya sebenarnya dia sudah batal, tapi karena keyakinan, maka hukumnya nggak apa-apa. Karena itu para ulama mensunnahkan kita untuk mengulang wudhu. Nah, tapi kalau jangan yakin memang saya belum batal wudhu saya tadi, kemudian memakai ya sholat isya dengan wudhunya sholat maghrib, itu nggak apa-apa. Nah, kalau syarat Ibnu Arus mengatakan ittafaqu ala anna man shalla bi ghairi taharatin annahu yajibu alaihil i'adah amdan kana dzalika au nisyanan. Ibnu Mundir mengatakan sudah ada ijma, kesepakatan para ulama semuanya bahwa orang yang meninggalkan syarat di antara syarat sholat, apakah sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka dia wajib mengulang. Apa aja di antara syarat sholat itu? Satu, punya suci, punya wudhu. Sholat lupa wudhu. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Oh, Fatihah rukun ya. Menghadap ke kiblat. Ya, sholat dia menghadapnya enggak ke kiblat, menghadapnya ke samping, ke utara atau ke selatan. Nah, kalau sengaja itu batal, tapi kalau enggak sengaja baru tahu selesai sholat ternyata menghadapnya enggak ke kiblat. Apakah wajib mengulangi sholat begitu dia tahu? Nah, kalau Ibnu Mundir mengatakan anna man shalla bi ghairi taharatin, orang yang sholat dan sadar bahwa tadi saya belum wudu, kemudian ingat, maka wajib mengulang. Paham ya? Saya sholat isya, lupa belum wudu, baru teringat malam hari, ternyata oh iya aku mau batal saja nih ya, saya batal belum wudu tapi kemudian saya sholat isya. Nah, ketika kemudian dia sadar, dia yakin bahwa tadi memang dia sedang dalam keadaan batal, tidak terpenuhi syaratnya sholat, maka dia wajib mengulang sholatnya. Itu sama dengan orang yang lupa. Tertidur, capek, pulang kerja, ngobrol-ngobrol, tertidur, belum sholat isya. Begitu habis sholat subuh, ya, habis taklim, pulang jam 8 kait eling loh sisik. Kata imam bengi aku kurung sholat ya. Takut bojo ya gak ero aku mau sembuh, gak mau sholat apa burung. Anjir sam biasa sholatnya carry. Gampang no sholat ya. Baru ingat jam 8, sholat atau belum? Nah, kalaupun Anda ragu, nah ketika ragu gimana kira-kira sikapnya?
pakai kaidah usul fikih. Nah, gimana kira-kira? Hukum aslinya apa? Kalau kebiasaan jenengan itu nggak pernah terlambat, kebiasaannya nggak pernah kemudian jam 8 pagi tadi baru ingat, bingung ya, kerjanya aku sholat apa guru membengi iku. Maka karena kebiasaan kita sudah sholat, maka ya hukumnya sudah sholat. Tapi kalau Anda baru ingat memang ada sesuatu di mana Anda belum sholat, maka wajib untuk mengulang sholatnya. Demikian pula tadi sholat di hotel. Ini biasanya yang ada tugas luar kota ke hotel, lupa kemudian nggak melihat arah kiblat. Kan biasanya ada kan disiapkan di kotak kecilnya itu, atau ada di pojok ruang kamar tanda. Mungkin ada hotel yang tidak memberikan tanda kiblat. Atau dengan cari arah kiblatnya di lacinya itu nggak ada. Takut ya gak ero. Ya kan? Nah, ini gimana istilah perasaannya dia sholatnya sudah menghadap kiblat, bismillah. Ternyata besoknya baru sadar bahwa sholatnya itu arahnya salah kiblatnya. Kalau Ibnul Mundhir mengatakan karena dia merupakan syarat menghadap kiblat, maka dia mengulangi salatnya. Tapi itu kalau catatannya sengaja. Ya. Jadi hukumnya beda ya, hukum orang yang sengaja dengan tidak sengaja. Kalau sengaja pasti. Tapi dalam hal syarat ini, kalau yang disebut oleh Ibnu Rusdi, baik itu mengatakan amdan kana au nisyanan, ya, baik itu karena dia sengaja ataupun karena lupa, dia wajib mengulangi sholatnya. Wa kadzalika man shalla li ghairil qibla amdan kana dzalika au nisyanan, termasuk orang yang sholat dengan tidak menghadap kiblat sengaja ataupun lupa. Wa bil jumlati fa kullu man akhalla bi syartin min syuruti sihhati shalah wajabat alaihi li'adah. Ini bab syarat ya. Intinya kata beliau, setiap sholat yang syaratnya terlewatkan maka dia wajib mengulang sholatnya ketika dia sudah sadar. Dan yang terakhir, at-tabassumu wad-dhahiku fi shalah. Senyum-senyum sambil tertawa-tawa saat sholat. Nah, siapa yang ngalami sholat digudo koncone Allah. Cekikian gitu, ambil sholat ambil ya. Anak kecil itu loh. Atau waktu sholat melihat sesuatu yang lucu. Nahan-nahan gak guyu piye. Guyu kok sawangane iki sholat kan gitu kan. Nah, umpama sholat melihat ada anak kecil yang lucu, atau sholat digodhe koncone. Ya. Gimana hukumnya? Qala Ibnul Mundhir al-ijma'u ala butlanis salati bid-dhahiki. Kalau tertawa-tawa, ijma' kata Ibnul Mundhir itu batal. Nak senyum tok ya apa Ustaz? Nahan-nahan. Nah, ini kan penting jadinya. Qala Imam An-Nawawi wa huwa mahmulun ala man bana minhu khirfan. Wa qala aktsarul ulama la ba'sa bitabassum wa in ghalabahu ad-dhahiku wa lam yaqwa ala daf'ihi fala tabtulus salatu bihi in kana yasiran wa tabtulu bihi in kana katsiran wa dhabitul qillati wal kasrati al urfu. Tadi itu. Ya, namanya fikih ya. Jadi kalau jenengan itu masih bisa nahan-nahan untuk kemudian tidak lepas tertawanya, jumhur mengatakan itu masih boleh, tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau kemudian gak iso nahan, maka otomatis kemudian sholatnya batal. Lah, bisa nahan nggak bisa nahan itu kan ukurnya relatif, ya, relatif kembali kepada yang bersangkutan.
Saya kira itu singkat lagi saya simpulkan. Jadi di antara yang membatalkan sholat, pertama makan, kedua minum, ketiga berbicara secara sengaja, ya, di luar kepentingan sholat. Yang keempat melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Yang kelima meninggalkan rukun atau syarat sholat secara sengaja. Dan yang keenam adalah senyum-senyum ataupun tertawa saat sedang sholat. Nah, kalau senyum dan tertawanya banyak, itu sepakat itu batal sholatnya. Kalau masih bisa nahan-nahan, ya, tidak tertawa secara lepas, maka itu belum membatalkan sholatnya. Saya kira itu. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.